Review makalah kelompok 4. Sejarah Cirebon era penerus Syekh Syarif Hidayatullah. Pergantian kepala pemerintahan. Panggilan hati Sunan Gunung Jati rupanya lebih cenderung pada upaya penyebaran agama Islam daripada menjadi raja. Oleh karena itu, pada tahun 1528 Masehi, urusan pemerintahan kesultanan ia serahkan kepada Pangeran Pasarean, putra Sunan Gunung Jati dari Nyai Pepasari. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati lebih menghususkan diri menyebarkan agama Islam ke daerah pedalaman. Gejolak politik Kerajaan Cirebon. Pada masa pemerintahan Penembahan Ratu II, Cirebon mulai mengalami masalah dalam bidang politik. Raja Mataram, yaitu Amangkurat I, yang juga mertuanya, meminta agar Panembahan Ratu II membujuk Banten untuk bersahabat dengan Mataram dan mau menghentikan serangannya terhadap Belanda. Panembahan Ratu II mau tidak mau menuruti kemauan Amangkurat I. Kegagalan Panembahan Ratu II di dalam membujuk Banten membawa akibat yang fatal. Amangkurat I merasa kecewa dan menganggap Panembahan Ratu II telah bersekutu dengan Banten. Karena itulah pada tahun 1662 Masehi, Amangkurat I mengundang Panembahan Ratu II ke Mataram untuk menghadiri upacara penghormatan. Terpecahnya kerajaan Cirebon menjadi 3 kesultanan. Selama bertahun-tahun, mereka tinggal di Mataram, sampai akhirnya pada tahun 1667 Masehi, Panembahan Ratu II meninggal dunia dan dimakamkan di Girilya. Sejak saat itu, Panembahan Ratu II sering disebut dengan nama Panembahan Girilaya. 10 tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1677 Masehi, Raden Trunojoyo mengadakan serangan besar-besaran terhadap Keraton Mataram. Serangan itu bukan saja berhasil menduduki ibu kota Mataram, melainkan juga dapat membebaskan kedua pangeran Cirebon, yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kertawijaya dari cengkraman Sunan Amangkurat I. Dengan terbaginya Cirebon menjadi 2 kesultanan yang sederajat dan 1 panembahan, sulit bagi Cirebon untuk mengembalikan lagi kebesaran dan kewibawaan yang pernah diraih semasa Cirebon dipegang oleh Sunan Gunung Jati. Ketiga orang itu mempunyai konsep yang berbeda, sehingga muncullah persaingan bahkan konflik di antara ketiganya. Untuk meredakan persaingan yang keras itu, semua pihak meminta bantuan Kompeni Belanda untuk menyelesaikannya. Campur tangan kekuasaan oleh Belanda. Kondisi semacam itu tentu saja dimanfaatkan oleh Kompeni Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di Cirebon. Kompeni Belanda menyambut baik permintaan dari pihak Cirebon untuk bertindak sebagai penengah yang dapat menyelesaikan konflik di kalangan elit Cirebon, sambil mencari peluang untuk mengambil alih kekuasaan di Cirebon. Sejak saat itu, maka dimulailah suatu era perjanjian. Berbagai perjanjian diadakan oleh pihak Kompeni Belanda dengan kedok mendamaikan para elit Cirebon. Tetapi di balik itu semua diprogramkan upaya merebut kekuasaan secara bertahap namun pasti. Pada tanggal 4 Desember 1685, 8 September 1688, dan 4 Agustus 1699 dilakukan perjanjian kesepakatan di antara penguasa Cirebon, disaksikan oleh para pejabat Kompeni Belanda. Begitulah perkembangan politik di Cirebon. Keadaan Cirebon makin parah dan penguasa-penguasa Cirebon sudah tidak bisa berbuat banyak. Secara politis, Cirebon berada di bawah perlindungan kekuasaan Kompeni Belanda. Kondisi itu semakin rumit setelah Sultan Sepuh I meninggal dunia, itu pada tahun 1697. Harta benda kesepuhan dibagi 2, kepada Pangeran Adipati dan Pangeran Arya Adiwijaya.
Namun, mengenai siapa penguasai yang paling utama di Cirebon, kembali menimbulkan pertentangan yang sengit, sehingga mengundang kembali pihak company untuk menjadi penengah lagi. Runtuhnya Kerajaan Cirebon. Pengaruh company sangat terlihat dalam kontrak tertanggal 4 Agustus 1699, yang antara lain menetapkan bahwa Sultan Anom I menempati derajat pertama, Panembahan Cirebon menempati derajat kedua, dan kedua putra Sultan Sepuh I, yaitu Pangeran Dipati Anom dan Pangeran Arya Adiwijaya, menempati derajat ketiga dalam urusan kepemerintahan di Kesultanan Cirebon. Melalui berbagai perjanjian, lambat laun Cirebon jatuh ke tangan Kompeni Belanda, dan pada tahun 1681, Kompeni Belanda berhasil menanamkan dominasinya secara penuh. Hal yang demikian itu dapat dilihat dari perjanjian antara Cirebon dengan Kompeni Belanda, tanggal 7 Januari 1681. Adapun isi perjanjian itu adalah: yang pertama, Kompeni memperoleh hak impor pakaian, kapas, dan opium. Semuanya itu bebas dari bea impor, padahal sebelumnya keraton mengenakan bea impor sebesar 2% dari nilai barang. Kedua, Kompeni memperoleh hak monopoli ekspor komoditas seperti lada, kayu, gula, beras, dan produk-produk lain yang dikehendaki oleh Kompeni. Yang ketiga, tanaman lada yang diusahakan di Cirebon diatur oleh Kompeni, dan Kompeni juga yang menentukan harganya. Yang keempat, pelayaran pribumi harus mendapatkan lisensi dari VOC dan sangat dibatasi. Tidak semua kapal boleh masuk, kecuali atas izin dari VOC.